Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa amhilna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Hayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur yang tidak pernah terputus kita senantiasa tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya, yang dengan segala kebaikannya, maka tertakdir salah satu fase kehidupan yang nanti akan dimasuki oleh Adinda Nadia Maisyarah, insya Allah dalam beberapa hari ke depan dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala akan memulai berlayar dengan bahtera rumah tangganya. Hadirin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita beragam nikmat dan karunia yang hari ini mengumpulkan kita di sini dalam suasana yang penuh kesyukuran, dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dalam suasana yang penuh dengan kehusuan, begitu lekat kita rasakan. Masya Allah, semenjak awal di tempat ini dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di tempat ini pula dibesarkan nama-nama Allah SWT. Di tempat ini pula akan disampaikan salawat kepada Rasulullah SAW, yang tentu saja harapan kami segala kebaikan, segala keberkahan, seluruh kasih sayang, bimbingan, penjagaan serta ampunan Allah SWT menyertai keluarga besar Bapak Mulyadi Sayuti, yang insya Allah beberapa hari ke depan akan mengantarkan Ananda Adinda Nadia Maisyarah untuk menempuh kehidupan yang baru. Hadirin yang disayangi Allah SWT, tidak panjang lebar barangkali yang saya ingin sampaikan di tempat ini, hanya kemudian saya ingin menukil sebuah ayat dari Al-Quran, surah Ar-Rum ayat ke-21. Bunda-bunda yang disayangi Allah, hadirin yang disayangi Allah SWT, betapa tadi disampaikan di tempat ini, betapa tadi dibacakan di sini bahwa Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Hadirin yang disayangi Allah SWT, ayat ini adalah ayat yang sangat spesial. Ayat ini adalah ayat yang nantinya akan membimbing kita menapaki hari-hari kita dengan penuh kebahagiaan. Hadirin yang disayangi Allah SWT, kita melihat di dalam ayat barusan, kita menyimak, kita mendengar Allah yang Maha Pengasih itu menyifati bahwa kata Allah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, terkhusus Adinda yang akan melangsungkan pernikahan, maka di dalam ayat ini Allah berpesan kepada Adinda, kata Allah yang Maha Penyayang itu, dan di antara tanda kebesaranku. Dan kalau disebut dengan ayat, maka tidak hanya dimaknakan tanda kebesaran, tetapi kata Allah, ayat itu adalah tanda kebesaran Allah yang mendekatkan hambanya kepadaku. Maka seakan dengan bahasa manusiawi kita, dengan redaksi manusiawi kita, seakan Allah mengatakan begini kepada Ananda, bahwa ia berpesan seakan aku tidaklah memperkenankan suatu pernikahan terjadi kecuali dengan pernikahan itu, wahai engkau kedua mempelai, lebih dekat lagi denganku. Masya Allah, berkali-kali, beribu kali, berjuta kali dua insan mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Jika kemudian dia tidak mencoba maksimal mendekat kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah memberikan apa yang diharapkan.
Kita tahu hadirin sekalian bahwa sakinah itu milik Allah, bahwa mawaddah itu pun adalah anugerah Allah, terlebih dengan rahmah, keutamaan yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang disayanginya. Maka di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang sakinah, tentang mawadah, tentang rahmah. Tidak ada jalan lain, kata Allah, engkau akan mendapatkan 3 bonus itu saat engkau mendekat kepadaku. Karenanya mendekat-dekatlah engkau kepada Allah. Wahai kedua mempelai, dekat-dekatlah engkau senantiasa dengan Allah. Karena sungguh pada makna sakinah yang Allah sampaikan di ayat itu, sakinah itu adalah sebuah ketenangan yang sifatnya berbeda dengan ketenangan yang Allah sebut dengan kalimat tuma'ninah. Jadi dalam Islam ini ada istilah sakinah, ada istilah tuma'ninah yang seringkali diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu ketenangan. Tetapi sungguh berbeda hadirin, bahwa yang Allah janjikan dalam kehidupan berumah tangga, Allah menyebutkan, aku akan memberikan kalian sakinah manakala kalian dekat denganku. Maka kalau kita melihat apa itu sakinah, inilah kalimat yang seringkali membuat saya merasa haru, Bunda. Inilah kalimat yang seringkali membuat saya mengucapkannya penuh dengan harap kepada Allah, bahwa setiap calon pengantin yang akan memasuki rumah tangga mereka, maka Allah menyampaikan akan ada sakinah yang aku berikan. Yang sakinah itu apabila kita fahami, sakinah itu asal katanya adalah sakan. Sakan itu artinya pisau, ya. Pisau itu akan memiliki 2 fungsi dalam kehidupan kita. Jika digunakan dengan tepat, maka pisau itu akan menghadirkan manfaat dalam kehidupan kita. Bukankah makanan yang terhidang saat ini dengan segala selera yang begitu nikmat mengundang rasa kita, bukankah kemudian itu semua melalui proses untuk dipotong, untuk diiris, ya? Maka kemudian ketika sakinah itu, ketika sakan itu, pisau itu digunakan dengan sebenar-benarnya, akan menghadirkan manfaat. Tetapi kemudian jika sakan itu tidak tepat kita gunakan, yang terjadi dalam kehidupan itu adalah luka yang mungkin akan hadir, ya, kegetiran yang mungkin akan dirasa. Maka kemudian Allah berpesan untuk engkau mendapatkan sakinah, kata Allah. Dan sifat sakinah itu, kata Allah, itu adalah ketenangan yang aku akan berikan manakala engkau berhasil melampaui masalah demi masalah di dalam kehidupan. Hadirin yang disayangi Allah, la haula wala quwata illa billah. Sungguh tidak ada daya dan kekuatan kita saat kita menerima peristiwa-peristiwa hidup tanpa kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka sekali lagi pesan awal, kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kata Allah. Dan di antara tanda kebesaranku yang akan mendekatkan engkau semakin dekat denganku adalah aku menghadirkan pasangan hidup yang dengan itu terasa ringan beban hidup yang akan engkau jalani. Itu yang pertama. Dan ketika sakinah sudah hadir dalam kehidupan kita, Allah memberikan bonus yang kedua berupa mawaddah, ya. Mawaddah itu adalah sifat cinta yang hadir berlimpah seiring dengan pemberian yang sifatnya materi di antara pasangan suami dan istri itu. Terlebih dari suami yang akan dengan sangat baik menunaikan kewajiban menafkahi anak dan istri. Kemudian yang berikutnya, hadirin yang disayangi Allah, maka kata Allah, bonus yang ketiga bagi mereka yang mendekat kepadaku dengan pernikahannya semakin dekat denganku, kata Allah, maka aku akan limpahkan kepada mereka sifat rahmah yang tanpa batas. Jika sudah hadir rahmah yang tanpa batas, maka kemudian bersiaplah kita untuk menemukan surga sebelum surga di akhirat. Kita akan menemukan baiti jannati ketika ada ketersambungan cinta yang tanpa syarat, cinta yang begitu berlimpah di antara keduanya. Adinda yang disayangi Allah, yang akan menunaikan kehidupan berumah tangga, insya Allah ada pesan lain yang ingin saya sampaikan selain surah 20, surah ke-30 ayat 21 barusan. Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya pernikahan itu hakikatnya bukanlah sekedar mempertemukan 2 hati dalam kondisi penuh sukacita, tetapi ternyata pernikahan itu pun adalah separuh agama yang sangat istimewa. Dan ketika bertanya di mana letak keistimewaan separuh agama itu, maka kemudian orang-orang yang soleh mengatakan separuh agama yang istimewa itu letaknya ada pada kesabaran kalian.
Masya Allah ya. Dan satu hal terakhir sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, sesungguhnya pernikahan itu adalah sepotong surga yang terserak di muka bumi. Maka lekatkanlah surga itu dengan ketaatan adinda kepada suami adinda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin sekalian, mungkin itu nasihat singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah melimpahkan bimbingan, semoga Allah melimpahkan kasih sayang, semoga Allah senantiasa menganugerahkan ampunan dan maafnya untuk kita. Semoga keriduannya akan membasuh setiap lelah kita di kehidupan. Semoga bahagia dunia dan akhirat Allah limpahkan kepada kedua calon mempelai, kepada dua keluarga besar, dan percikannya tentu kita harapkan kebahagiaan itu pun Allah limpahkan untuk kita seluruhnya. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.